Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ferry Kurniawan. Izinkan pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mempresentasikan tentang hasil analisa saya terkait tugas UTS mata kuliah ICT Literacy tentang penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada masyarakat. Dan pada kesempatan ini, saya mencoba membawakan hasil analisa saya yang berjudul E-Government Wujud Pemanfaatan Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sebelumnya, perkenalkan saya, nama saya Brian Ridho Pangestu dengan NIM 25020120164 dari kelas MC103 mata kuliah ICT Literacy. Baik, langsung saja. Eh, Pembahasan analisa ini akan saya rangkum menjadi 4 topik utama. Yang pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, gambaran umum, dan alasan saya memilih topik e-government ini sendiri. Selanjutnya ada pembahasan relevansi, yaitu relevansi antara ICT literacy dengan penerapan e-government. Selanjutnya, pada topik ketiga ada pembahasan tentang dampak, yaitu penerapan atau manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat terkait penerapan e-government. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK pada era digital 4.0 saat ini telah membawa perubahan signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk tata kelola pemerintahan. Penerapan TIK di instansi pemerintahan tidak hanya menjadi kebutuhan administratif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi di dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. Organisasi publik, dalam hal ini subjek kita adalah pemerintah, tentu berbeda dengan sektor swasta yang mana memiliki visi dan misi yang lebih berorientasi kepada pelayanan publik daripada profit atau keuntungan. Oleh karenanya, keberhasilan pemerintahan seringkali diukur melalui kinerja non-finansial seperti kualitas layanan, efisiensi operasional, dan tingkat kepuasan masyarakat. Penggunaan sistem informasi, aplikasi layanan publik, dan platform komunikasi digital memungkinkan pemerintahan untuk mempercepat proses pelayanan, mengurangi birokrasi yang berbelit, serta meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat itu sendiri. Dan e-government ini hadir sebagai perwujudan dalam penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga pemerintahan dapat menjalankan berbagai tugas, fungsi, dan kewenangannya secara lebih optimal, efektif, dan efisien. Jadi, atas dasar dua hal inilah yang menjadikan saya membawakan e-government sebagai pembahasan saya dalam UTS ini, yaitu pertama, karena penerapan TIK dalam sekup pemerintahan itu diwujudkan dengan e-government ini sendiri. Sehingga ada hubungan antara ICT literacy dengan penerapan e-government ini sendiri. Selain faktor saya juga sebagai pegawai negeri sipil yang juga bekerja untuk pemerintahan dalam sektor pelayanan publik. Oke, sebelumnya kita akan membahas dulu tentang sejarah perkembangan dari e-government ini sendiri. Yang pertama, di tahun 1990-an atau akhir dekade 90-an, itu perkembangan global TIK itu sangat berkembang pesat, di mana semua itu sudah mulai ada semua mulai ada komputerisasi dan modern, dan munculnya istilah e-government ini sendiri mulai diterapkan digitalisasi pada beberapa sektor pemerintahan di Amerika Serikat. Kemudian baru di tahun 2003 ditetapkannya Inpres nomor 3 atau Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 yang merupakan arahan awal dalam pengembangan e-government ini. Kemudian adanya peningkatan jumlah penggunaan domain .go.id atau .government.indonesia. Kemudian adanya penyediaan layanan transaksional yang memudahkan atau yang memfasilitasi layanan di luar batas begitu. Kemudian di tahun 2018 ini adalah tonggaknya, yaitu ketika penyempurnaannya dilalui dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yang merupakan aturan induk yang mengatur tentang konsep, prinsip, arsitektur layanan dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik dan meningkatkan partisipasi dan pergeseran paradigma dalam pelayanan publik di bidang di pemerintahan.
Pembahasan selanjutnya adalah tentang relevansi atau hubungan antara ICT literasi tentang e-government. Dalam pembahasan ini, saya akan mencoba bawakan hubungannya dengan memakai tiga pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan tentang pengertiannya terlebih dahulu. ICT literacy sendiri dapat dimaknai sebagai kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, aman, dan bertanggung jawab. Kemampuan ini jauh lebih luas dari sekadar kemampuan olah komputer atau penggunaan komputer saja, tetapi mencakup tentang pemahaman mengakses, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi digital. Kemudian di e-government, pengertiannya e-government dapat dimaknai sebagai pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan oleh pemerintahan untuk meningkatkan hubungan dengan pihak-pihak dalam aspek good governance, baik masyarakat dan lembaga bisnis dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan yang efektif dan efisien. Jadi dari aspek pengertiannya ini sudah ada hubungannya. Kalau ICT literacy adalah kemampuan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, lebih ke arah dasar kompetensinya. Kemudian, kalau e-government ini adalah pemanfaatan teknologi informasi, di mana ini sebagai arah implementasinya. Jadi, ketika kita menggunakan kompetensi sebagai dasar untuk mengimplementasikannya, nah ini adalah wujud e-government-nya. Begitu. Selanjutnya, di sini peran e-government itu ada dua peran penting e-government. Yang pertama adalah perbaikan manajemen internal, yaitu e-government memiliki peran sebagai sarana untuk memperbaiki manajemen internal, yaitu sebagai sistem pendukung dalam pembuatan keputusan atau decision supporting system. Kemudian, ada juga peran e-government sebagai peningkatan pelayanan publik, yaitu e-government berperan sebagai sarana peningkatan pelayanan publik dalam bentuk otomatisasi pelayanan yang secara integral dihubungkan melalui media internet ataupun teknologi digital lainnya. Jadi ini adalah relevansi yang kedua begitu. Ketika peran e-government sebagai peningkat pelayanan publik ini menjadikan pemerintahan menyediakan layanan yang terotomatis, yang terintegral atau terintegrasi menggunakan yang dihubungkan melalui media internet ataupun teknologi digital. Ini tentu sangat berkaitan dengan ICT literasi sebagai dasar atau kompetensi dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, ada pendekatan yang ketiga, yaitu tentang penerapan e-government dan penilaiannya. Dalam kenyataannya, penerapan e-government tidak semudah yang dibayangkan karena proses transformasi tersebut melibatkan banyak hal yang perlu dipersiapkan dan berbagai proses yang harus dilakukan seperti proses perencanaan, penyediaan infrastruktur TIK, kemudian pendanaan yang cukup, dukungan manajemen puncak atau political will, dan lain-lain. Ada ukuran resmi bernama Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau IPTIK yang mencerminkan tingkat kesiapan infrastruktur penggunaan dan keahlian TIK di suatu wilayah. Jadi, IPTIK ini adalah penilaian atau pengukuran yang dilakukan berkala oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Kalau saya lihat ini setiap tahun ya, setiap tahun untuk melihat bagaimana e-government ini sudah terlaksana di wilayah di Indonesia, meliputi provinsi, meliputi nasionalnya juga. Nah, ini bisa kita lihat IPTIK Indonesia, berarti IPTIK negara kita ya, IPTIK negara kita dalam 5 tahun terakhir, pada tahun 2019 itu nilainya skalanya 5,32 dari skala 10. Kemudian 2020 meningkat ke 5,59. Kemudian meningkat lagi di 2021 di 5,85. Jadi peningkatan ini ini ada faktor dari COVID ya, karena orang-orang terisolir, kemudian harus di rumah saja, sehingga meningkatkan penggunaan, kemudian meningkatkan kompetensi dalam penggunaan teknologi informasi dan digital. Jadi di IPTIK ini sendiri itu ada tiga sub yang dinilai, yaitu kesiapan infrastruktur, kemudian penggunaan TIK, kemudian ada keahlian TIK. Jadi ada tiga sub itu, tiga sub utama itu yang dinilai dalam penilaian IPTIK ini. Kemudian di tahun 2022 itu nilainya ada agak sedikit turun yaitu di 5,80 karena itu sudah mulai ke kondisi normal ya, mulai ke peralihan normal kembali. Kemudian di 2023 itu naik lagi ke 5,90. Kemudian untuk nilai IPTIK di 2024 sampai sampai hari ini saya presentasi ini belum ada nilai yang keluar.
Baik, selanjutnya dapat kita tarik kesimpulannya. Relevansi antara ICT literacy dengan e-government ini seperti apa? Jadi yang pertama tentu e-government membutuhkan pengguna yang melek teknologi atau dalam kata lainnya adalah e-government membutuhkan pengguna yang memahami tentang ICT literacy. E-government menyediakan layanan publik yang berbasis digital. Tanpa ICT literacy, tentu e-government tidak akan meningkatkan kualitas pelayanan karena masyarakat tidak dapat menggunanya. Jadi percuma apa gunanya e-government kalau baik kalau sasaran utamanya yaitu masyarakat secara umum itu tidak memahami ICT literacy. Tentu kita pasti akan ya menjadi suatu hal yang sia-sia begitu e-government ketika misalkan suatu layanan eh, internet misalkan dalam pendaftaran NIK misalkan diharuskan melalui online kemudian warga masyarakatnya tidak bisa mengaksesnya tentu e-government tidak akan berjalan. Yang kedua, yaitu ICT literacy mendukung kompetensi aparatur pemerintah. E-government hanya akan berjalan efektif jika SDM internal mampu mengoperasikannya. Jadi ICT literacy ini juga berguna tidak hanya untuk sasarannya atau untuk masyarakat secara luas sebagai targetnya, juga tapi juga ICT literacy ini juga dibutuhkan oleh aparatur pemerintahnya karena kita juga menjalankannya. Kita menjalankan e-government yang berbasis digital, tentu kita juga harus memahami kompetensi tentang ICT literacy-nya sehingga kita bisa menjalankan layanan-layanan yang menggunakan digital seperti itu. Kemudian meningkatkan transparansi dan partisipasi publik. E-government bertujuan mendorong transparansi dan keterlibatan warga. Namun hal ini bergantung pada ICT literasinya. Semakin tinggi ICT literasi, semakin besar potensi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan dan partisipasi. Kemudian ada mengurangi digital divide atau kesenjangan digital. Penerapan e-government sering terkendala oleh kesenjangan digital. Program literasi digital membantu memastikan semua lapisan masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari e-government. Dan terakhir adalah keamanan dan privasi. Layanan digital pemerintah melibatkan data yang sensitif. ICT literacy membantu pengguna semakin literate, pengguna semakin aman ekosistem e-government itu sendiri. Jadi intinya ICT literasi ini sangat dibutuhkan sebagai dasar atau kompetensi yang dibutuhkan baik untuk warganya sebagai target, baik untuk aparatur pemerintah sebagai operator atau produsennya begitu. Jadi e-government ini dapat berjalan dengan ICT literacy yang mendukung atau memadai. Memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu penerapan e-government dalam masyarakat. Jadi, e-government itu seperti apa sih? Jadi, penerapan TIK yang di masyarakat itu seperti apa sih yang dianggap sebagai e-government? Jadi, tentu dari kita semua pasti sudah banyak mengakses atau mengalami atau mungkin menjadi eh, pengguna layanan begitu dari satu sistem administrasi dan layanan online. Kalau kita bisa bilang ada BPJS Mobile atau JKN Mobile, kemudian dulu waktu COVID kita pakai Peduli Lindungi, kemudian ada Digikor Lantas Polri, ada e-Samsat untuk perpanjangan SIM dan perpanjangan pajak kendaraan, kemudian ada kita pakai eKTP, kemudian ada pendaftaran lewat Dukcapil online, kemudian di bidang perpajakan ada e-filing, Cortex. Nah, itu semua adalah bentuk layanan online yang diberikan oleh pemerintah dalam melayani publik atau penyelenggaraan pelayanan publik yang sudah terdigitalisasi dengan menggunakan konsep e-government itu tadi. Kemudian ada digitalisasi layanan publik. Kalau ini seperti official website pemerintahan yang sudah memakai domain .go.id atau government.id, kemudian ada media sosial resmi. Tentu dulu kalau kita bisa tarik ke belakang, dulu kalau kita melihat pemerintahan itu rasanya kayak jauh begitu karena memang akses untuk kita ke sana itu hanya mungkin bisa dilakukan dengan kita datang langsung begitu. Tapi sekarang akses untuk menjangkau atau mencoba untuk mendapatkan informasi dari pemerintah itu bisa memanfaatkan official website, kemudian bisa memanfaatkan media sosial resminya yang sehingga kita itu jaraknya itu kayak dipangkas begitu. Jadi lebih lebih reach, lebih reachable begitu. Kemudian ada integrasi data dan layanan, yaitu penggunaan NIK atau nomor induk kependudukan sebagai single identity yang digunakan di berbagai layanan pemerintah. Seperti kalau sekarang itu NIK sebagai NPWP begitu ya. Jadi semua layanan itu berbasisnya sekarang lewat NIK sehingga semuanya menjadi terintegrasi.
Nah, yang terakhir ada transformasi birokrasi. Kalau ini merupakan proses internal dalam pemerintahan, sehingga mereka mencoba berubah menjadi lebih cepat, efisien, dan terukur, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Seperti itu. Dampak e-government untuk masyarakat, tentu e-government ini kalau diterapkan secara optimal dan maksimal dengan kemampuan ICT literacy yang memadai, tentu akan memberikan manfaat yang begitu luar biasa bagi masyarakat. Ah, kita coba bedah, yaitu yang pertama kemudahan dan inklusivitas akses layanan publik. Jadi layanan publik begitu mudah diakses, kita tidak lagi terbatas oleh jarak, tidak terbatas lagi oleh waktu, karena layanan publik bisa diakses dimanapun, kapanpun 24/7 asalkan kita memiliki jaringan internet begitu. Kemudian pelayanan publik yang lebih cepat, efektif dan efisien. Contohnya seperti ketika kita mau berobat ke rumah sakit begitu. Ketika rumah sakit sudah menerapkan e-government dengan penerapan layanannya sudah lewat digital, kita bisa mengambil nomor antriannya terlebih dahulu sehingga nanti ketika kita sudah mendekati nomor antriannya baru kita berangkat ke rumah sakit sehingga ini akan mempercepat layanan dan menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian adalah transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dengan e-government tentu masyarakat bisa ikut mengawasi secara langsung bagaimana kinerja pemerintah yang dilakukan dalam melayani publiknya, sehingga ini membuka dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Kemudian, akses informasi publik yang akurat, andal, dan terupdate. Dengan perkembangan teknologi seperti ini, tentu kita bisa mendapatkan akses informasi publik yang sudah update begitu langsung ketika ada kejadian di mana kita langsung mendapatkan update-nya. Dan pemerintahan ini sendiri juga di dalamnya sudah menyiapkan PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang mana itu memang bertugas untuk memberikan akses informasi kepada publik tentang apapun yang ingin ditanyakan oleh publik asalkan memang informasi tersebut terbuka untuk publik begitu. Kemudian, yang nomor 5 adalah meningkatkan partisipasi publik dalam program pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Dan yang terakhir adalah efisiensi anggaran jangka panjang. Tentu kalau semua sudah terotomatisasi, semua sudah terintegrasi, tentu ini akan berdampak kepada efisiensi anggaran di kemudian hari. Mungkin di saat pertama ketika mau menerapkan e-government, tentu ada pendanaan yang untuk penyediaan layanan atau infrastrukturnya membutuhkan dana yang lumayan besar. Namun ketika sudah terinstal begitu, kemudian sudah tinggal menjalankan, sudah terotomatisasi dan sudah terintegrasi, tentu ke depannya biaya yang diperlukan tidak lagi sebanyak biaya seperti sebelum adanya e-government. Seperti itu. Jadi, kesimpulan yang bisa saya ambil dari analisa ini adalah e-government muncul sebagai jawaban atas tantangan kemajuan teknologi. Konsep penyelenggaraan pemerintah yang selaras dengan mengadopsi peranan TIK diharapkan mampu memberikan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun tentu dalam pelaksanaan e-government tentu masih memiliki beberapa hambatan yang apabila terjadi seperti praktik KKN, kemudian ancaman keamanan siber dan kebocoran data, kemudian risiko kegagalan proyek dan disrupsi perubahan. Tentu di telinga kita sudah tidak asing dengan proyek pemerintah tentang eh, penerapan proyek TIK yang masih gagal seperti kayak korupsi EKTP, kemudian ada korupsi Chromebook di Kementerian Kementerian Pendidikan begitu, kemudian ada Kortek yang dirasa gagal sampai saat ini. Kemudian ada disrupsi perubahan atau biasanya kan kalau pemerintahan itu kan didominasi sama orang-orang yang biasanya kita sebutnya sebagai gen gen Y atau baby boomer begitu ya, yang dimana ketika ada perubahan yang terkait tentang perkembangan digital itu kurang aware begitu. Jadi ketika ada perubahan itu rasanya kaget gitu, menjadi gagap gitu. Nah, ketika hambatan ini bisa ditemukan solusinya, potensi dan peluang dari perkembangan digital dan kemajuan teknologi ini sebenarnya sangatlah besar, sehingga harus kita manfaatkan semaksimal mungkin.
Dan ketika kompetensi bertemu dengan sumber daya yang memadai berupa era kemajuan teknologi, tentu akan menciptakan banyak manfaat dalam proses pemerintahan dan pelayanan publik. Tentu peluang yang akan kita dapatkan seperti akses pelayanan yang luas, tak terbatas dan terintegrasi, kemudian pelayanan yang cepat, efektif dan efisien, dan tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintah yang tinggi, akses informasi yang andal, akurat dan terkini, dan tingkat partisipasi publik yang meningkat, kemudian potensi penghematan anggaran jangka panjang. Jadi mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan, Bapak Ferry, tentang UTS saya, tentang analisa penerapan TIK dalam masyarakat secara nyata. Kemudian ini yang terakhir adalah daftar pustaka. Saya eh, m- menulis analisa ini berdasarkan beberapa jurnal dan beberapa buku seperti yang tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.